Hari ini Anda membeli komputer dengan roda yang panik jika sedikit air jatuh di atasnya. Tetapi sebelum 2008, para insinyur merancang untuk selamanya. SUV modern tersebut memiliki tanggal kedaluarsa yang lebih pendek daripada sekarton susu. Namun, 14 legenda besi cor ini mengabaikan berlalunya waktu. Mereka adalah tangki baja asli yang dapat Anda perbaiki dengan kunci pas di tengah gurun. Hari ini kita menyelamatkan mesin yang menolak untuk mati dan mempermalukan model baru apapun. Mari kita mulai. Nomor 14, Suzuki Vitara _Sidekick generasi pertama. Kami mulai dengan kendaraan yang banyak disalahartikan sebagai mainan karena dimensinya yang ringkas, tetapi menyembunyikan salah satu sasis paling kuat yang pernah dibuat untuk ukurannya. Suzuki Vitara generasi pertama yang dijual di beberapa pasar seperti Sidekick atau Tracker adalah contoh sempurna mengapa Anda tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Sementara SUV modern di segmen ini adalah monocoque yang berasal dari mobil kompak. Vitara dibangun di atas sasis stringer dan crossmember, persis seperti truk tugas berat. Arsitektur ini memberikan kekakuan struktural yang memungkinkannya menahan hukuman selama puluhan tahun dari aspal tanpa tubuh berubah bentuk. Di bawah kap mesin, kami menemukan mesin 4 silinder yang merupakan definisi kesederhanaan Jepang. Apakah itu 1.6 liter 8 katup atau 16 katup belakang? Kita berhadapan dengan mesin yang tidak mengenal kelelahan. Mereka tidak memiliki sistem injeksi langsung yang kompleks atau turbo geometri variabel yang dapat gagal. Ini adalah mekanika murni. Apa yang membuat Vitara benar-benar selamat adalah ringannya yang dikombinasikan dengan transmisi manual dan transfer case mekanis. Dengan berat yang sangat sedikit, komponen suspensi dan kemudi tidak mengalami keausan yang dipercepat yang kita lihat di truk besar saat ini. Adalah umum untuk melihat contoh dari tahun 90-an melebihi 300.000 km dengan mesin asli tanpa menerima lebih dari penggantian oli dan sabuk. Ini adalah kendaraan yang dirancang untuk diperlakukan buruk di jalan-jalan pedesaan di Jepang dan akhirnya menaklukkan seluruh dunia karena ketidakmampuannya untuk menyerah. Jika Anda mencari sesuatu yang murah, kecil tetapi hampir tidak bisa dihancurkan, ini adalah pintu gerbang ke dunia perlawanan nyata. Nomor 13, Nissan Pathfinder W D21. Sebelum Pathfinder menjadi pickup keluarga 3 baris dengan transmisi variabel terus-menerus, itu adalah prajurit gurun sejati. Generasi yang dikenal secara internal sebagai WD21 adalah pengingat ketika Nissan bersaing langsung dengan Toyota untuk supremasi daya tahan. Berdasarkan platform pickup hardbody yang legendaris, truk ini dirancang untuk menahan penyalahgunaan sistematis. Jantungnya yang paling terkenal adalah mesin VJ 63 liter yang dikenal sebagai VG30. Blok ini adalah kenalan lama merek, digunakan bahkan di mobil sport, tetapi disetel di sini untuk memberikan torsi pada suhu rendah, dan di atas segalanya untuk menahan panas ekstrim dan hari kerja yang panjang. Bloknya terbuat dari besi cor, memberikan stabilitas termal yang tidak dapat ditandingi oleh motor aluminium modern. Ini adalah truk pickup yang dapat Anda kendarai melintasi sungai, menyeberangi gundukan pasir, dan kemudian pergi ke jalan raya tanpa mengeluarkan satu keluhan pun. Kekokohan Pathfinder WD21 juga terletak pada sistem penggerak semua rodanya. Ini adalah sistem jadul, dengan hub pengunci manual atau otomatis yang terasa kokoh saat disentuh. Tidak ada tombol elektronik yang mengirim sinyal ke modul. Berikut adalah tuas dan roda gigi nyata yang terhubung satu sama lain. Pemilik mesin ini sering melaporkan bahwa meskipun interior mungkin mulai menunjukkan berlalunya waktu dengan plastik renyah atau pelapis yang aus, mekaniknya tetap tidak terpengaruh. Ini adalah salah satu truk yang, jika Anda memberikannya perawatan dasar, akan menemani Anda sampai akhir hari. Nomor dokumen Jeep Cherokee XJ. Jika ada satu kendaraan dalam daftar ini yang memiliki status kultus untuk daya tahannya, itu adalah Jeep Cherokee XJ. Diproduksi selama hampir 2 dekade dengan sangat sedikit perubahan struktural, kendaraan ini menentang semua konvensi pada masanya. Meskipun menjadi salah satu desain pertama yang menggunakan struktur semi-monocoque, Jeep berhasil menciptakan sesuatu yang setangguh tank. Tetapi rahasia sebenarnya dari keabadiannya tidak hanya pada sasisnya, tetapi pada apa yang hidup di bawah kap mesin. Kita berbicara tentang mesin 6 silinder segaris 4 liter yang legendaris.
Mesin ini dianggap oleh banyak mekanik sebagai salah satu yang terbaik yang pernah dibangun dalam sejarah manusia. Ini adalah desain katup over the head yang memprioritaskan daya tahan di atas metrik lainnya. Ini bukan mesin yang paling hemat bahan bakar, dan tentu saja bukan yang paling tenang, tetapi mampu berjalan dalam kondisi yang akan menghancurkan mesin modern dalam hitungan menit. Ada kasus yang didokumentasikan tentang Cherokee yang berjalan hampir tanpa minyak, dengan sistem pendingin gagal atau setelah menelan air, dan meski begitu, 6 segaris terus menyala pada sentuhan pertama keran. Menemani mesin ini, biasanya kita menemukan transmisi otomatis AW4 yang diproduksi oleh Aisin Warner, perusahaan yang sama yang memasok komponen ke Toyota. Kombinasi mesin besi Amerika dan transmisi Jepang presisi tinggi ini menciptakan sinergi keandalan yang jarang terulang. Cherokee XJ berbentuk kotak, keras, dan Spartan, tetapi ini adalah alat bertahan hidup. Ini adalah jenis kendaraan yang Anda beli ketika Anda tahu hidup Anda mungkin bergantung pada mesin yang dimulai di pagi hari pada 20 derajat di bawah nol di antah berantah. Nomor 11, Mitsubishi Montero garis miring Pajero generasi kedua. Kami mengakhiri bagian pertama ini dengan Ratu Gurun, truk yang mempermalukan para pesaingnya dalam rally terberat di dunia, Paris-Dakar, tahun demi tahun. Generasi kedua Mitsubishi Montero, juga dikenal sebagai Pajero atau Shogun, mewakili puncak rekayasa Mitsubishi sebelum merek tersebut memutuskan untuk fokus pada kendaraan yang lebih perkotaan. Apa yang membedakan Montero dari hampir semua SUV lain di masanya adalah tingkat rekayasa yang berlebihan dalam sistem traksinya. Mereka memperkenalkan sistem Super Select yang memungkinkan pengemudi untuk beralih antara penggerak roda belakang, penggerak semua roda permanen, dan penggerak semua roda dengan kunci diferensial tengah saat kendaraan sedang bergerak. Itu adalah teknologi yang mendahului waktunya, tetapi dibangun dengan kekokohan sehingga jarang gagal. Mesin diesel 4 silinder, 2,8 liter, atau VEV bensin, dirancang untuk bekerja di pasar global di mana bahan bakar seringkali berkualitas buruk dan bengkel mesin mencolok karena ketidakhadirannya. Komponen suspensi Montero sangat besar, dirancang untuk menyerap guncangan yang akan menekuk lengan kontrol truk pickup modern. Ini adalah kendaraan yang menyampaikan perasaan soliditas mutlak. Saat Anda menutup pintu, suaranya teredam, seolah-olah Anda sedang menutup brankas. Ini bukan hanya alat transportasi, ini adalah deklarasi prinsip-prinsip mekanis. Montero yang terawat dengan baik dari tahun 90-an bukanlah peninggalan. Itu adalah jaminan bahwa Anda akan mencapai tujuan Anda, tidak peduli seberapa rusak jalannya. Nomor 10, Isuzu Trooper garis miring Monterey. Ketika kita berbicara tentang Isuzu, kita berbicara tentang merek yang tidak memproduksi mesin untuk mengesankan di lampu lalu lintas, tetapi untuk bekerja sampai kelelahan. Isuzu Trooper, yang dikenal di banyak pasar sebagai Monterey, adalah monumen fungsionalitas daripada bentuk. Sementara pabrikan lain peduli dengan garis aerodinamis, Isuzu mempertahankan desain kotak dan luas yang memungkinkan visibilitas periferal yang tak tertandingi. Tetapi kekuatan sejatinya terletak pada apa yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Isuzu pertama dan terutama adalah produsen mesin industri dan truk berat. Mentalitas itu terbawa langsung ke Trooper. Mesin V6 3 titik, 2 liter dan 3 titik belakang. 5 liter adalah unit yang tampaknya telah dirancang untuk generator listrik atau kapal kecil karena kemampuannya mempertahankan suhu yang stabil di bawah beban konstan. Komponen internalnya sangat besar dibandingkan dengan mesin aluminium ringan saat ini. Selain itu, di pasar internasional, mesin diesel turbo 3.1 liter menjadi legenda di bidang pertanian dan pertambangan karena kemampuannya untuk menggunakan bahan bakar berkualitas rendah tanpa kegagalan besar. Sasis Trooper adalah bagian dari teknik yang saat ini akan terlalu mahal untuk diproduksi untuk kendaraan konsumen. Stringer baja lebih tebal dari rata-rata untuk kelasnya, mencegah kelelahan logam, bahkan setelah puluhan tahun bepergian di jalan tanah dan batu. Adalah umum untuk menemukan contoh dengan 500.000 km yang masih mempertahankan integritas struktural pabrik tanpa suara parasit atau ketidakseimbangan di pintu. Ini adalah alat mekanis presisi yang dirancang oleh merek yang memahami bahwa kemewahan terbesar di jalan adalah kepastian bahwa Anda akan mencapai tujuan Anda. Nomor 9, Toyota 4Runner generasi kedua dan ketiga.
Tidak mungkin berbicara tentang keabadian otomotif tanpa menyebutkan Toyota, tetapi generasi kedua dan ketiga dari 4 runner memegang tempat khusus di jajaran daya tahan. Generasi kedua dikenang karena desain ikonik dan bak truk kaca listrik, tetapi generasi ketiga yang menyempurnakan formula untuk tidak dapat dihancurkan perkotaan dan pedesaan. Dibangun berdasarkan pickup Hilux, truk ini mewarisi DNA kendaraan yang digunakan palang merah dan perserikatan bangsa-bangsa di daerah paling konflik di planet ini. Mesin 6 silinder 3,4 yang dikenal sebagai mesin 5 silinder adalah salah satu bagian paling andal yang keluar dari pabrik perakitan Jepang. Ini bukan mesin yang bertenaga menurut standar modern, tetapi ini adalah mesin yang tidak memiliki titik lemah yang diketahui. Sistem pendingin dibesar-besarkan, sensornya memiliki kesederhanaan Spartan, dan manajemen elektroniknya sangat konservatif, sehingga mesin tidak pernah bekerja di bawah tekanan nyata. 4 runner era ini memiliki fitur yang dihargai oleh para penggemar di atas segalanya, kualitas bahannya. Baja yang digunakan dalam bodyworknya memiliki perlakuan galvanik yang membuatnya sangat tahan terhadap korosi dibandingkan dengan pesaingnya saat itu. Di dalam, sakelar dan kenop memiliki nuansa mekanis yang tampaknya memberitahu Anda bahwa mereka akan bekerja selama 100 tahun lagi. Mengendarai salah satu truk ini adalah merasakan hubungan langsung dengan mekanik. Tidak ada filter elektronik yang tidak perlu, hanya Anda, mesin, dan sistem traksi yang telah menyelamatkan ribuan pengemudi dari situasi yang mustahil. Nomor 8, Chevrolet Suburban generasi ke-9 GMT 800. Untuk memahami generasi ke-9 Suburban, diproduksi di bawah platform umum abad ke-18, kita harus melupakan semua yang kita ketahui tentang produk plastik General Motors modern. Ini adalah era besar terakhir SUV Amerika yang dibangun dengan filosofi oversizing. Suburban bukan hanya pickup besar, ini adalah kapal perang yang dirancang untuk mengangkut 9 orang dan menarik speedboat 3 ton secara bersamaan tanpa berkeringat. Rahasia kesuksesannya adalah keluarga mesin Vortec, khususnya 5 titik, 3 liter, dan 6 liter. Mesin-mesin ini menggunakan arsitektur camshaft di blok yang berasal dari pertengahan abad terakhir, tetapi disempurnakan secara ekstrim. Tanpa sistem pengaturan waktu katup variabel yang rumit atau beberapa turbo, ada sangat sedikit hal yang bisa salah. Blok besi cor dari unit-unit ini praktis abadi. Motor ini sangat kuat, sehingga telah menjadi standar untuk transplantasi mekanis di seluruh dunia. Ketika seseorang ingin mobil tua dapat diandalkan, mereka memasang mesin dari Suburban. Tetapi resistensi 800 tidak berhenti pada mesin. Segala sesuatu tentang kendaraan ini besar, remnya besar, radiatornya terlihat seperti sesuatu dari truk pemadam kebakaran, dan diferensialnya dirancang untuk menahan tingkat torsi yang akan menghancurkan transmisi SUV modern manapun. Ini adalah truk pickup yang dibangun untuk keluarga Amerika yang melintasi benua dari pantai ke pantai setiap musim panas, menantang panasnya Arizona dan pegunungan Colorado. Jika Anda mencari definisi kekerasan Amerika yang dikombinasikan dengan umur panjang yang menentang logika, generasi suburban ini adalah standar emas. Kunci nyata yang menyatukan semua mesin ini, dari raksasa Jepang kecil hingga raksasa Amerika, adalah pilihan mendasar para insinyur saat itu. Penggunaan besi cor. Di dunia modern, aluminium adalah raja karena ringan dan membantu mengurangi konsumsi bahan bakar untuk memenuhi peraturan lingkungan. Namun, aluminium memiliki memori termal yang berbeda dan jauh lebih rentan terhadap lengkungan jika terjadi panas berlebih yang tidak disengaja. Nomor 7, Ford Excursion dengan mesin diesel 3 liter 7 titik. Jika Suburban adalah kapal perang, Ford Excursion dengan mesin power stroke 3 liter 7 titik adalah benteng bergerak. Ada saat ketika Ford memutuskan bahwa tidak ada yang namanya truk berukuran besar, dan hasilnya adalah Excursion. Tapi yang membuatnya benar-benar abadi bukanlah ukurannya, tetapi jantung yang berdetak di bawah tudung bajanya. Mesin diesel EVA 7 titik 3 liter yang diproduksi oleh International Navistar untuk Ford secara luas dianggap sebagai mesin diesel terbaik yang pernah dipasang di kendaraan penumpang di Amerika Utara. Tidak seperti mesin diesel modern yang diganggu oleh sistem emisi yang kompleks dan filter partikulat yang tersumbat. 7,3 adalah unit injeksi langsung mekanis murni pada intinya.
Ini adalah mesin berputar rendah, tetapi dengan torsi besar, dirancang untuk bertahan 500.000 atau 600.000 kilometer, bahkan sebelum perlu membukanya untuk perombakan besar-besaran. Excursion menggunakan sasis seri Super Duty Ford, yang berarti komponen suspensi, kemudi, dan pengeremannya adalah kelas komersial. Ini adalah kendaraan yang mengabaikan berlalunya waktu karena dibangun untuk hukuman. Di dunia di mana pickup modern terlihat seperti kaca, Excursion 7,3 tetap menjadi pengingat bahwa ketika Anda menggabungkan volume kargo bus dengan mekanisme traktor berat, Anda mendapatkan sesuatu yang, sederhananya, tidak bisa dihancurkan. Nomor 6. Mercedes-Benz G-Class by Model 461. Jauh sebelum menjadi aksesori mode di jalanan Beverly Hills, Mercedes-Benz G-Class adalah alat militer murni dan sederhana. Untuk menemukan keandalan yang sebenarnya, kita harus melihat model dari 461 seri UVE ganda dan 463 pertama. Ini bukan truk pickup saat ini dengan layar dan lampu berwarna. Ini adalah mesin yang dipilih tentara di seluruh dunia untuk operasi lapangan mereka. Kunci G-Class lama adalah kesederhanaannya yang Spartan. Segala sesuatu tentang kendaraan ini dirancang untuk diperbaiki di antah berantah dengan alat dasar. Mesin 5 dan 6 silinder segaris, baik dalam bensin maupun diesel, adalah unit yang beroperasi di bawah prinsip kompresi rendah dan daya tahan tinggi. Mesin diesel atau MSI 106, misalnya, dijuluki oleh banyak orang sebagai 2 Jota Zeta dunia diesel karena balok besinya yang sangat kuat dan kemampuannya untuk berjalan selama beberapa dekade dengan perawatan minimal. Nomor 5. Nissan Patrol GR dan 61. Di belahan bumi selatan dan di timur tengah, ada kendaraan yang bersaing memperebutkan takhta gunung dengan Toyota, dan itu adalah Nissan Patrol, khususnya generasi Yunani i61. Jika Anda mencari kendaraan yang dapat melintasi gurun bukit pasir dengan kecepatan 50 derajat Celcius, tanpa jarum suhu bergerak 1 mm, Patroli adalah jawabannya. Jiwa patroli Yunani i61 adalah 4,8 mesin 6 silinder segaris yang merupakan mahakarya teknik Jepang. Mesin ini memiliki poros engkol yang didukung oleh 7 bantalan utama dan sistem pelumasan yang memastikan aliran oli bahkan pada sudut kemiringan yang mustahil. Tapi itu bukan hanya mesinnya. Patroli terkenal memiliki gandar terkuat dari kendaraan 4x4 di kelasnya. Diferensialnya sangat besar, sehingga penggemar off-road sering membelinya digunakan untuk memasangnya pada kendaraan lain yang telah merusak komponennya sendiri. Ketangguhan patroli terasa di setiap kontrol. Ini adalah pick-up yang berat, tetapi bobotnya adalah baja asli. Tidak ada konsesi untuk ringan di sini. Setiap bracket, setiap sekrup, dan setiap panel bodi dirancang untuk menahan kelelahan logam yang disebabkan oleh getaran konstan di tanah bergelombang. Nomor 4. Toyota Land Cruiser Series 70 versi sipil dan kerja. Jika dunia berakhir besok dan Anda harus memilih satu kendaraan untuk melintasi benua yang tidak dikenal, kendaraan itu adalah seri Toyota Land Cruiser 70. Ini adalah satu-satunya kendaraan dalam daftar ini yang setelah 40 tahun masih diproduksi hampir persis sama dengan hari pertama. Toyota terus memproduksinya karena untuk pekerjaan tertentu di tambang Australia atau dalam misi kemanusiaan di Afrika, tidak ada lagi yang berguna. Seri 70-an adalah antitesis dari keusangan terencana. Itu tidak memiliki karpet mewah, tidak memiliki sistem infotainment yang rumit, dan dalam versi kerjanya, bahkan tidak memiliki jendela listrik. Apa yang dimilikinya adalah sasis tangga yang dapat menopang berat bangunan dan gandar kaku yang dapat menerima pukulan yang akan membengkokkan sasis truk lain. Mesin, seperti kapak diesel 6 silinder yang disedot secara alami yang legendaris, sangat sederhana sehingga tidak memiliki satupun komponen elektronik penting untuk dioperasikan. Truk ini adalah standar yang digunakan untuk mengukur keandalan global. Ini adalah mesin yang dijual baru hari ini dengan teknologi 1984 karena Toyota tahu kesempurnaan tidak perlu ditingkatkan. Ini adalah warisan terakhir dari era di mana teknik berfokus pada daya tahan absolut di atas metrik lainnya.
Memiliki serangkaian 70 bukanlah memiliki transportasi. Ini memiliki asuransi jiwa di atas roda yang akan siap bekerja lama setelah EV saat ini menjadi bemo daur ulang. Nomor 3, Toyota Land Cruiser 100 seri. Bagi banyak orang, seri 100 mewakili keseimbangan sempurna dalam sejarah mobil segala medan. Itu adalah momen yang tepat ketika Toyota berhasil menggabungkan kemewahan asli dengan ketangguhan yang terlihat seperti sesuatu dari kendaraan lapis baja. Diluncurkan pada akhir 1990-an, seri Cian memperkenalkan mesin 8 EVA 4,7 liter yang dikenal sebagai DOS UZEV. Sebuah blok yang telah berulang kali didokumentasikan melebihi 1 juta mil dengan tidak lebih dari penggantian oli dan timing belt pencegahan. Tidak seperti kendaraan mewah lainnya yang terasa rapuh, seri Cian mempertahankan konstruksi bodi di atas sasis yang sangat kuat. Komponen internalnya berukuran besar. Dari bantalan roda hingga sistem pendingin, semuanya dirancang untuk beroperasi di iklim panas ekstrim tanpa menurun. Ini adalah kendaraan pilihan bagi petinggi organisasi internasional karena mereka tahu bahwa apapun kondisi medan atau kurangnya perawatan profesional di daerah terpencil, seri Cian akan selalu menyala pada putaran pertama kunci. Ini adalah eksponen utama teknik Toyota sebelum elektronik mulai mendominasi setiap aspek mengemudi. Nomor 2, Chevrolet Tahoe GMC Yukon dengan mesin Vortec generasi pertama. Jika kita berbicara tentang tulang punggung transportasi yang andal di Amerika, kita harus berbicara tentang platform umum ke-400 General Motors. Tahoe dan Yukon yang diproduksi pada pertengahan tahun 90-an dengan mesin 5,7 liter Vortec mungkin adalah kendaraan termudah dan termurah untuk dirawat dalam sejarah umat manusia. Mereka bukan yang paling canggih, tetapi keandalannya lahir dari kesederhanaan mekanis yang telah disempurnakan selama beberapa dekade. Mesin 8 silinder dengan balok besi praktis abadi. Ini tidak memiliki sistem pengaturan waktu katup variabel yang kompleks atau turbocharger yang gagal. Ini adalah unit daya jujur yang memberikan torsinya secara konsisten dan tanpa keluhan. Apa yang membuat kendaraan ini nomor 2 adalah kemampuannya untuk diperbaiki di desa manapun, oleh mekanik manapun, dengan suku cadang yang harganya lebih murah dari biaya cadangan Eropa atau Jepang. Di dunia plastik, pickup ini terbuat dari baja dan komponen besar. Adalah umum untuk melihat unit-unit ini di tangan keluarga yang telah mewariskannya dari generasi ke generasi, mengumpulkan 4 atau 500 ribu mil tanpa pernah memerlukan perbaikan besar pada mesin atau transmisi. Ini adalah definisi teknik Amerika yang terbaik. Nomor 1, Toyota Land Cruiser seri 80s The Bubble atau Autana. Akhirnya, kita sampai ke takhta. Tidak ada kendaraan di planet ini yang menginspirasi rasa hormat di antara mekanik, pelancong, dan penggemar, seperti seri Toyota Land Cruiser tahun 80-an. Dikenal sebagai gelembung atau Autana di berbagai daerah, mesin ini adalah hasil dari obsesi terhadap kualitas yang dibawa Toyota secara ekstrim selama gelembung ekonomi Jepang pada awal tahun 90-an. Itu dirancang dengan anggaran yang hampir tidak terbatas untuk menjadi truk terbaik di dunia, dan bagi banyak orang, ia masih memegang gelar itu. Seri 80-an adalah tank yang menyamar sebagai truk keluarga. Ini menggunakan gandar kaku baik depan maupun belakang, memberikan daya tahan mekanis di medan kasar yang tidak dapat ditandingi oleh kendaraan modern dengan suspensi independen. Mesinnya, apakah itu bensin 6 silinder segaris 5 liter 4 titik atau mesin diesel turbo mitos dari keluarga HCD, adalah potongan pembuatan jam tangan yang berat. Segala sesuatu dalam seri 80-an terasa solid, gagang pintu, sakelar, ketebalan kaca. Ini adalah kendaraan yang dibangun untuk bertahan 25 tahun dalam kondisi terkeras di dunia ketiga sebagai standar desain minimum. Saat ini, seri 80-an yang terawat dengan baik lebih berharga daripada banyak truk paket baru, dan alasannya sederhana. Dunia tahu bahwa kendaraan seperti ini tidak akan pernah dibuat lagi.